Maranatha, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang datang untuk kemudian menyempurnakan tiap-tiap keluarga dan rumah tangga orang percaya. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nenoi tos lanikan faunfa masuara penuh gereja. Tentunya bahwa kalau suara penuh gereja itu karena ada sukacita, amin. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat berbahagia, Livas dan juga tentunya bahwa kalau kita bertanya kepada banyak pasangan yang akan menikah, maka tentunya ketika kita bertanya kenapa ingin menikah, ada beragam jawaban yang disampaikan. Yang pertama tentunya bahwa ada yang akan menjawab, saya ingin menikah karena ingin berbagi hidup dengan orang yang saya cintai. Kalau omong di penghujung-ujung jurus cinta, jurus love. Maka kalau orang Korea mak sarangeo. Kalau atuin pameto maksa bapak pitai. Cinta itu bilang apa bapak? Bapak pitai selupa. Atuin pameto kalau cinta itu bilang apa Mama Juliana? Manik. Ujung-ujungnya orang akan bilang mau berbagi cinta dengan orang yang dicintai. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua berbeda. Kenapa sehingga mau menikah? Karena tidak ingin kesepian. Memangnya sudah ada bini sepi? Ada orang yang tidak ada bini juga hidup gembira, happy. Hati senang walaupun tak ada bini. Amin. Dong berani bilang amin. Karena takut ada kekerasan psikis. Itu alasan orang. Alasan yang ketiga, karena orang tidak ingin menjalani kehidupan seorang diri. Dia takut nanti lagu seperti salah seorang tokoh nasional Indonesia, Gus Dur, ku tak dapat jalan sendiri. Itu alasan orang memilih untuk menikah. Tidak ingin menjalani kehidupan seorang diri. Yang keempat, alasan orang menikah adalah bahwa ingin untuk ada yang merawat, menemani sampai dengan hari tua. Yang kelima, alasan yang paling tepat, orang selalu bilang bahwa sampai di waktu umur pas mama, kalau semakin tua nanti beresiko kalau kotong ambil keputusan untuk menikah di hari tua. Bapak, Mama, saudara orang beriman, Elifas dan juga yang berbahagia, tentunya bahwa semua jawaban itu tentatif, tergantung siapa orangnya. Dan saya mau bilang bahwa yang saya sampaikan tadi juga tentulah tidaklah salah. Supaya bisa berbagi teman seiring sejalan dalam hidup, supaya ada yang menjaga dan merawat. Akan tetapi tentunya bahwa tidak semua jawaban itu tepat dan lengkap. Karena itu saya awali dengan kata tentatif, tergantung. Bapak Oscar, Bapak Sasi kalau mau menikah pasti dengan alasan berbeda. Mama Oranci juga demikian. Sampai memilih Bapak Nitanil itu alasan yang berbeda, Mama. Apalagi kalau Bapak Ani, Mama Ani, itu juga karena alasan yang berbeda. Masing-masing orang dengan alasan yang berbeda. Tetapi tentunya Bapak, Mama, saudara orang beriman, kalau kita meneliti lebih jauh, kita akan memiliki jawaban-jawaban. Kita menikah kalau kita kembali kepada jawaban yang tadi.
itu berarti bahwa karena ada kepentingan diri. Ada harapan, ada keinginan pribadi, serta ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari pasangan kita. Ada yang berpikir seperti demikian. Menikah supaya jangan cuci baju sendiri. Yang belum itu surasa, cuci baju sendiri. Masak sendiri. Menikah supaya ada yang bisa masak. Bobo sendiri. Menikah supaya ada yang menemani. Tetapi itu kembali kepada kepentingan masing-masing orang. Bapak-bapak, saudara, orang beriman, padahal dalam sebuah pernikahan tidak selalu berisi apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Karena kebanyakan juga orang berpikir bahwa menikah supaya kotong punya keinginan dan kebutuhan bisa dipenuhi. Pernikahan juga bisa berisi apa saja yang bisa kita berikan kepada pasangan kita, bukan toh menerima. Karena itu tentunya Rasul Paulus mengajarkan untuk saling memberi dan saling menerima dalam segala sesuatu. Pernikahan yang hanya berfokus pada apa yang ingin kita dapatkan tentunya akan menjadi sebuah pemikiran di mana pernikahan yang penuh dengan tuntutan dan tidak seimbang. Bahasa yang agak berkelas sedikit bilang itu pernikahan tidak fair. Dia pun tulisan fair, tetapi dia pembaca fair. Pernikahan yang hanya menuntut hanya akan melahirkan sebuah pernikahan yang pincang, karena masing-masing orang dengan kepentingan. Karena itu Bapak-bapak, saudara, orang beriman, Elifas dan juga Eni yang berbahagia, agar terhindar dari sikap karena kepentingan untuk menikah, maka kasih harus menjadi dasar yang utama. Kasih harus menjadi dasar yang utama. Nah, pembimbing kita dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14, kenakanlah kasih sebagai yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih dulu, maka dia akan mengikat dan menyempurnakan. Bapak-bapak, saudara, orang beriman, karena apabila tidak ada kasih, maka yang ada ialah kita menghitung hari. Hari Senin itu dia pun lagu berbeda. Hari Senin dia pun lagu penuh dengan kesedihan. Hari Selasa dia pun lagu penuh dengan keluhan. Hari Rabu lagu penuh dengan air mata. Hari Kamis penuh dengan kesia-siaan. Hari Jumat haus akan cinta dan perhatian. Hari Sabtu penuh dengan perkelahian dan percekcokan serta ketidakcocokan. Hari Minggu apalagi penuh dengan kehancuran hati. Kalau kasih tidak menjadi dasar, maka yang kita jumpai adalah bukan kebahagiaan dan sukacita dalam pernikahan, tetapi yang kita jumpai yang tadi beta bilang, kesedihan, keluhan, air mata, kesia-siaan, haus akan cinta dan perhatian, dan seterusnya. Karena itu Bapak-bapak, saudara, orang beriman, Elifas dan juga Eni yang berbahagia, ada beberapa pokok penting yang saya catat dalam membangun rumah tangga. Ketika kasih sudah menjadi dasar, maka yang pertama, pernikahan adalah relasi antara dua arah, laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah relasi dua arah atau relasi yang seimbang. Karena itu firman Tuhan yang datang dan memberkati kita tadi berbicara bahwa laki-laki tentunya membutuhkan perempuan dan perempuan membutuhkan laki-laki. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa seorang perempuan, dan seorang perempuan juga demikian tidak dapat hidup tanpa seorang laki-laki. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Karena itu tentunya yang harus dibangun ada relasi seimbang, relasi dua arah. Relasi dua arah itu sama seperti yang selalu saya bilang, ada satu permainan dengan judul 3 tak boleh. Kalau tanya itu 3 tak boleh, Bapak saksi lebih tahu itu 3 tak boleh. Itu 3 tak boleh itu berarti
Jangan begitu ada percekcokan dalam rumah tangga kemudian kotong pergi di tetangga. Ada tetangga yang kasih solusi. Tetapi kalau itu tetangga dia pungkar yang hari-hari cari kutu bagosip, kemudian cari kotong kelemahan, itu jadi soal. Dia makin gosok makin sip. Kemudian begitu kalau ini habis curhat, laki datang dia bilang, "Weh tadi bu jalan ma itu datang ini, woi, Mafena." Jangan berbagi di tempat yang salah dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pernikahan. Tetapi berbagi membangun relasi yang benar hanya antara suami dan istri. Yang kedua, jangan curhat juga di mantan. Karena biasanya orang bilang kalau curhat teman lama, dia bisa berubah TTM, teman tapi mesra. Tetapi yang lebih sadis lagi baik kalau hanya teman tapi mesra. Tetapi kalau dia berubah lagi dengan judul CLBK, cinta lama bersemi kembali. Om Elifas, itu jadi soal kalau seandainya curhat di yang lama-lama bisa jadi CLBK. Bercurhat, berbagi, menjadikan suami dan istri menjadi teman, membangun relasi yang seimbang. Dalam hal ini juga relasi yang seimbang adalah kotong saling dengar-dengaran suami dan istri. Tidak ada yang menganggap diri lebih dalam rumah tangga, kemudian meremehkan yang lain. Menempatkan istri pada posisi yang seharusnya, dan juga menempatkan suami pada posisi yang seharusnya. Mendengar apa kata kepala, kemudian melaksanakan untuk menjadi tujuan bersama. Kalau kotong lihat di birokrasi, sama seperti Bapak saksikan perangkat desa. Jadi kotong dengar dari atas, kemudian baru turun di bawah. Jangan sampai dua-dua bangun, begitu buka mulut rame-rame, siapa mau dengar siapa. Akhirnya dua orang bisa hang dalam rumah tangga. Yang kedua, bukan hanya soal relasi. Kedudukan suami dan istri tidak lebih tinggi. Suami tidak lebih tinggi dari istri, begitu juga kedudukan istri tidak lebih tinggi dari suami. Kedua-duanya mendapatkan tempat yang sejajar. Karena itu sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Untuk memberikan tempat yang sejajar kepada istri, maka Efesus mengawali, Rasul Paulus mengawali, hai suami, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti kasih Kristus kepada jemaat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kedua-duanya mendapatkan tempat yang sama, hanya karena cinta kasih yang mendasarinya. Tidak ada perbedaan. Jangan sampai begitu mama baru bilang, dulu diam, beta kepala. Ingat, kepala dinas orang bisa mutasi, tetapi kepala yang ini nih, mama sudah bisa mutasi. Jadi hati-hati menempatkan hubungan suami dan istri dengan berimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dengan melihat norma-norma dan etika kehidupan tiap-tiap hari. Yang ketiga, hidup suami istri harus saling melengkapi. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Hidup suami istri adalah kehidupan saling melengkapi. Kalau 11 tahun sudah saling melengkapi sampai dengan hari ini, maka ini hanya sebuah penyegaran saja. Saling melengkapi. Khotbah kemarin di pasangan yang menikah sebelumnya saya bilang bahwa hidup suami istri saling melengkapi itu seperti mentega dan roti, seperti baju dan celana, seperti dua pasang sepatu kiri dan kanan. Berbeda, tetapi tentunya bahwa dalam setiap perbedaan dengan latar belakang yang berbeda, laki-laki dan perempuan, hidup perkawinan kita terpanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Mama, saudara orang beriman, Elifas dan juga Eng yang berbahagia,
dalam ketiga hal tadi, tentunya bahwa kita dapat menemukan kunci kebahagiaan dan juga kita dapat menemukan relasi hidup rumah tangga. Karena itu masing-masing baik laki-laki maupun perempuan harus dapat lebih bijak untuk melihat bahwa hubungan perkawinan adalah hubungan timbal balik, hubungan saling memberi dan hubungan saling menerima, hubungan saling melayani seorang dengan yang lain. Sebagaimana Kristus telah melayani jemaatnya dan memberikan kasih yang begitu besar, bahkan sampai dengan nyawa menjadi taruhan. Itu berarti bahwa Kristus melayani jemaat dengan kasih tanpa pamrih, kasih tanpa menuntut, tetapi kasih yang memberi dengan segala kesempurnaan. Dengan demikian, Bapak Mama, Saudara orang beriman, maka kita perlu untuk memperhatikan beberapa hal penting dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Elifas dan juga pernikahan harus dilihat sebagai suatu komitmen atau sebuah hubungan yang permanen. Hubungan yang permanen ini sama seperti kotong buat tiang cor rumah. Itu mau datang titi juson bisa, mau kasih robo juson de bisa. Hubungan yang permanen atau hubungan yang utuh, hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan hal apapun juga sekalipun itu keinginan-keinginan kita, atau mungkin juga keinginan-keinginan orang lain. Hubungan yang permanen itu begitu kokoh dan kuat, karena di dalam hubungan yang permanen itu kita menempatkan kasih Kristus menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga. Memiliki komitmen yang benar untuk tetap saling mengasihi. Dalam keadaan apapun juga tetap saling mengasihi. Walaupun dalam keadaan nanti ketika kita menemukan di dalam rumah tangga tidak baik sama sekali, tetap untuk saling mengasihi. Mengasihi yang diajarkan oleh Kristus kepada jemaat, tetapi mengasihi juga yang menjadi bagian dalam kehidupan relasi suami dan istri. Itu yang harus menjadi komitmen dalam kehidupan bersama. Tetapi dalam mengasihi saja tidak cukup. Kehidupan rumah tangga harus dengan komitmen untuk saling menghargai dan juga saling mencintai, saling mengingatkan baik dalam untung dan malang, saling melengkapi dalam sehat dan sakit, saling merawat, saling menjaga dan saling memelihara. Tetapi yang utama di atas semuanya itu, bahwa jangan sampai hanya jasmani saja yang kau tulir, mengasihi, menghargai, mencintai, mengingatkan, merawat dan seterusnya. Itu yang jasmani. Punya komitmen bersama untuk saling mendoakan dan menjalani hidup bersama. Menjalani hidup bersama bukan hanya cukup 11 tahun. Kalau 11 tahun tentunya bahwa itu waktu yang terlalu singkat. Injil Matius berkata dalam Matius 19 ayat yang ke-6, hanya maut yang memisahkan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak diceraikan oleh manusia. Saling mendoakan dan juga menjalani hidup bersama sampai dengan maut memisahkan. Sekali lagi ingat benar bahwa apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jangan karena begitu Bapak jalan hari-hari di pung ojek itu hanya satu saja. Ini bepung langganan, ini langganan tetap, tetapi bukan pendeta sementara komfor kakak. Ini langganan tetap mama. Dia pun tempat tunggu di situ sah. Pasien di bawah itu. Nah kalau dia semua ke pasar pasti dia harus telepon nama. Syukur-syukur langganan tetap di ojek. Ingat benar bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jangan juga karena kepentingan pribadi kita kemudian rumah tangga kita tidak menjaga dan memelihara. Keinginan pribadi kita harus disepelekan supaya kasih Kristus membawa kita sampai kepada maut memisahkan. Jangan sampai keinginan kita menceraikan kehidupan dan komitmen hidup bersama. Yang kedua, pernikahan dilihat sebagai suatu panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa
Hidup rumah tangga adalah hidup saling melayani. Melayani tanpa harus melihat. Kalau ada uang dulu baru beta layani suami. Begitu kalau dia datang bawa uang ojek banyak. Ih, bapak ini hari ada kopi susu bapak. Ikan koren. Antar susu. Lengkap di atas meja. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Jangan pas yang ada enak saja baru kita melayani. Tetapi begitu pas dia bosan enak bilang masing-masing urus diri. Begitu bapak tanya, mama, tadi beta pun baju ada gantung di sini. Woi, lu pun mata biji besar di mana? Saling melayani itu bukan ketika baru jatuh cinta kok. Begitu kita jalan nah, bini terantuk. Aduh, wah ini batu pun kurang ajar, sepung bini pun kaki seluka nih. Kemudian setelah jadi bini lupa untuk melayani. Jadi pas mama jatuh begitu bapak tahu, "Bah, lu pun mata biji begitu besar, lu taruh di kendok." Saling melayani dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam kemelaratan. Jangan sampai yang begitu enak-enak saja yang kita mau, begitu yang soleh enak. Lain kali dulu tanya saja dia yang rambut sudah beruban. Saling melayani dengan kesetiaan. Apapun juga yang menjadi tantangan persoalan dalam rumah tangga, badai sebesar apapun juga, setia menjadi kunci untuk hidup pernikahan. Terus saling melayani. Walaupun nanti sampai suami sakit-sakit juga tetap setia untuk melayani. Istri sakit-sakit juga nanti suami setia untuk melayani. Jangan sampai pas istri sehat dan gemuk saja, itu biniku, mana binimu. Begitu kalau bini susah sakit, suami bagus bilang, mah tua susah sakit, memang doa aku supaya cepat sembuh di pun sakit maksudnya. Yang ketiga, pernikahan harus dilihat sebagai suatu proses pembelajaran. Sebagai suatu proses pembelajaran. Berumah tangga itu diibaratkan sama seperti sekolah. 11 tahun 2 orang sekolah dan hidup bersama. Lulus ujian ada 3 buah hati. Tetapi tentunya bahwa kehidupan rumah tangga adalah suatu proses pembelajaran yang tidak akan pernah habis. Setiap hari kita akan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Setiap hari kita akan diproses dengan sesuatu yang baru. Karena itu kita akan diproses dengan cara Tuhan, supaya kita menuju kepada kehidupan rumah tangga yang bahagia. Yang terakhir, ingat bahwa kalau rumah tangga sebagai suatu proses pembelajaran, itu berarti bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai banyak proses perpaduan 2 pribadi. 2 menjadi 1. Karena itu komitmen hidup rumah tangga Kristen, 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun karena latar belakang dan perbedaan-perbedaan yang berbeda, kita akan terus diproses untuk 1 tambah 1 tetap menjadi 1. Dalam proses itu bukan karena aku atau kamu, tetapi harus ada kita di sana. Kita di sana. Jangan sampai begitu mau beli ikan bilang, "Hei, itu bukan kita pundoi, beta pundoi." Jangan sampai bapak bilang, "Mama tolong beli ami tembakau 1 bungkus." "Hei, itu pundoi, bukan kita pundoi." Kata aku dan kamu itu harus dirubah menjadi kita. Tentunya bahwa pernikahan harus dilihat sebagai bagian anugerah Tuhan. Elifas dan juga En yang berbahagia, pernikahan adalah bagian anugerah Tuhan. Allah bukan hanya mempersekutukan kehidupan rumah tangga saudara berdua, tetapi tentunya bahwa di dalam anugerah Allah juga memberikan karunia-karunia dalam hidup, berkat-berkat dalam hidup. Di antaranya adalah berkat anak-anak menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua. Sebagai bagian anugerah Allah, maka kita memiliki tanggung jawab sebagai orang tua dalam menjaga, memelihara, merawat, mendidik, membesarkan. Ini merupakan tugas 2 orang. Jangan sampai bapak bilang dia pun tugas menafkahi, mama pun tugas soal urus bapak dan urus anak.
tetapi menjaga, memelihara, merawat dan menafkahi. Untuk kemudian kita mensyukuri anak-anak sebagai bagian anugerah Allah. Tetapi juga kita membawa mereka untuk kemudian ada dalam pengajaran takut akan Tuhan. Kemarin Bapak saksi dan Mama saksi bilang ingat Tuhan, ingat gereja, menempatkan Tuhan menjadi porsi yang utama. Jangan sampai pas nikah saja kebanyakan pasangan bagandeng tangan masuk gereja. Kasih lihat semua orang bilang ini hari kau masuk gereja. Begitu setelah hidup rumah tangga kemudian Mama tolong wakili Bapak lu anggota dewan. Hanya anggota dewan saja pakai perwakilan. Dalam rumah tangga tidak ada perwakilan. Bangun pagi, Ma, ini hari-hari Minggu Ini hari-hari Minggu jadi beta berhenti ojek. Kotong pi gereja sama-sama. Jangan sampai nanti sampai persembahan saja juga titip. Nacar juga titip, ma beta titip nacar menjadi sholat. Sebagai bagian anugerah Allah. Allah memberikan rumah tangga menjadi bagian kepada suami dan istri secara cuma-cuma. Sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Allah. Untuk kemudiannya Allah dipermuliakan di dalam kehidupan rumah tangga tiap orang-orang percaya. Bapak Mama bersaudara orang beriman, Elifas dan juga Eng yang berbahagia. Hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan supaya rumah tanggamu diberkati dan dikukuhkan melalui pemberkatan nikah kudus. Tentunya bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna. Kita saling membutuhkan di dalamnya. Seorang laki-laki tidak dapat hidup tanpa seorang perempuan, dan seorang perempuan tidak dapat hidup tanpa seorang laki-laki. Tetapi ingat bahwa di dalamnya kasih harus yang menjadi yang utama. Kasih harus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka di sana kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita pulang Bapak-Bapak Saudara, sambil kita melihat bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bukan hanya datang bagi Elifas dan Eng, tetapi bagi kita sekalian dalam pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga selanjutnya. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.